Halo teman-teman, perkenalkan, nama saya Inyoman Wahyu Supartama dari Prodi S1 Pendidikan IPA, Universitas Pendidikan Ganesha. Nah, di video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai suatu tutorial bagaimana cara memasukkan audio ke dalam sebuah PPT. Oke, langsung saja tutorialnya. Nah, mula siapkanlah PPT yang akan kalian gunakan. Kemudian, klik Insert, lalu pilih Sound, kemudian klik Sound from File. Nah, di sini saya telah menyiapkan audio yang akan saya gunakan. Langsung saja klik OK. Nah, jika muncul tanda seperti ini, kalian klik saja automatically. Nah, kemudian muncullah suatu tanda seperti ini, tanda seperti speaker ini. Kemudian pilih option, lalu klik hide during show, agar nantinya pada saat di slideshow lambang speaker ini tidak terlihat. Kemudian pastikan juga sudah automatically, agar pada saat di slideshow suara kita akan otomatis terputar. Setelah itu kita lanjut ke slide 2. Sama saja caranya, klik Insert, dan cari Sound, pilih Sound from File, pilih audio yang akan kita gunakan, klik OK, pilih Automatically, kemudian klik lambang speaker ini, dan cari Option, dan Hide During Show. Pastikan juga sudah Automatically. Nah, untuk slide ketiga, keempat, dan kelima, caranya sama saja seperti yang sebelumnya. Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Inyoman Wahyu Supartama dengan NIM 1913071027 dari Prodi S1 Pendidikan IPA. Di sini saya akan melakukan presentasi dengan topik yaitu sistem gerak pada manusia, khususnya yaitu pada otot. Adapun beberapa materi yang akan dibahas, yaitu yang pertama ada pengertian otot, yang kedua ada jenis-jenis otot, yang ketiga ada cara kerja otot, dan yang keempat ada kelainan pada otot. Oke, materi yang pertama yaitu pengertian otot. Nah, otot merupakan suatu jaringan yang terdapat di dalam tubuh manusia yang berfungsi sebagai alat gerak aktif untuk membantu tulang agar dapat bergerak. Tanpa otot, tubuh manusia tidak akan dapat bergerak, karena ototlah yang dapat membuat tulang dapat bergerak. Materi selanjutnya yaitu jenis-jenis otot. Jenis-jenis otot terdapat 3 bagian. Yang pertama yaitu otot polos, yang kedua otot jantung, dan yang ketiga otot polos merupakan suatu jaringan yang terbentuk oleh sel-sel otot yang bentuknya segelondong, yang bagian ujungnya cenderung meruncing. Yang kedua yaitu otot jantung. Otot jantung adalah suatu otot yang terletak pada dinding jantung. Sedangkan otot lurik
Otot lurik atau sering disebut juga sebagai otot rangka. Mengapa demikian? Karena otot ini biasanya melekat pada rangka. Sedangkan disebut lurik karena jika dilihat memakai mikroskop, maka akan terlihat garis gelap terang pada serabut otot ini. Materi selanjutnya yaitu cara kerja otot. Nah, cara kerja otot ini dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama yaitu otot sinergis dan yang kedua otot antagonis. Nah, otot sinergis, otot ini menyebabkan terjadinya gerakan yang bersifat sinergis, yaitu kedua otot akan berkontraksi dan berelaksasi secara bersamaan. Contoh gerakan otot sinergis adalah otot yang bergerak ketika tangan mengadah dan menelungkup. Sedangkan otot antagonis merupakan suatu otot yang menyebabkan terjadinya gerak antagonis atau gerak otot yang berlawanan. Contohnya yaitu terjadi pada otot bisep dan trisep pada lengan bagian atas dan bawah. Selanjutnya yaitu ada materi mengenai kelainan yang terjadi pada otot. Contohnya yaitu yang pertama ada kram, yang kedua ada tetanus, yang ketiga ada terkilir, dan yang keempat ada atrofi. Yang pertama ada kram. Kram merupakan suatu kejang otot yang dikarenakan karena kegiatan otot yang berlebih. Misalnya terjadi pada saat kita sedang berolahraga. Yang kedua yaitu tetanus. Kelainan pada otot ini disebabkan karena infeksi, sehingga kondisi otot terus menegang. Yang ketiga yaitu terkilir. Kelainan otot ini disebabkan karena terjadinya kesalahan pada gerak otot sinergis yang bekerja justru berlawanan arah. Nah, yang terakhir ada atrofi, yaitu di mana kondisi otot yang mengecil biasanya beriringan dengan adanya infeksi virus polio. Karena tidak digerakkan, maka otot ini akan menyusut dan mengecil. Baik, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Akhir kata, saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.